Assalamualaikum Ustadz Coban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat selalu Ustadz ya hari ini ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kami sebagai rasa kemanusiaan turut berduka juga atas berapa tuh 20 sekian orang yang wafat di Amerika ya. Namanya di Amerika tuh beritanya sedunia ini mencapai gitu Bang Ustadz. Bagaimana sih Ustadz ini berkali-kali ya? Katanya 30-an persen, hampir 40% tuh orang Amerika tuh mengantongi senjata gitu. Lobby dua partai ini nampaknya tidak berhasil mengendalikan oligarki urusan senjata. Apa yang sedikit sebelum kita naikkan berita dari langit gitu Ustaz? Nanti silakan Ustaz. Ya, ini sangat menyedihkan ya, karena ini berulang. Seminggu sebelumnya kejadian di Super Mall. Betul, udah 60 lebih yang alamat ya. Betul. Jadi dilakukan oleh white supremacy. Yang kebanyakan korbannya orang-orang hitam. Betul. Karena Hispanik. Kemarin ini memang ya sangat menyedihkan. Ini kejadian di sekolah. Ya, ini berulang memang. Memang dua partai ini selalu digunakan untuk kesempatan politiknya ya. Namun demikian memang mudah-mudahan ini membuat orang-orang sadar. Nanti tanggal 11 Juni ini akan ada demonstrasi besar-besaran oleh terutama anak-anak sekolah ya. Untuk pergi ke Washington DC untuk menuntut, karena ada 51 anggota Republikan yang menolak untuk mengontrol senjata ini. Selisih sedikit ya? Ya, jadi mereka kena memang juga itu untuk menjaga kursi mereka kan. Karena yang sahabat mereka keuangan semua ini, yang memenangkan mereka di kursi itu Republikan adalah dari penjual-penjual bandar-bandar senjata ini. Ya, jadi setiap ada peristiwa, sekarang dihubungkannya dengan mental health, itu orang sakit. Kurang anggaran mental health. Ya, jadi harus bukan masalah senjata, padahal sebetulnya mencakup semua. Ya kalau kita lihat bisa di Inggris, di New Zealand, di mana-mana begitu ada peristiwa langsung itu undang-undang peraturan senjata itu keluar dan berhasil. Ya. Di Amerika ini ya tambah buruk. Mudah-mudahan peristiwa ini membuat mereka sadar. Gitu. Terutama di daerah itu, Texas. Texasnya kan daerah Trump. Gitu. Hanya kebanyakan Republikan dan penjual senjata kebanyakan di sana juga. Jadi sebetulnya semuanya hubungannya dengan kedudukan. Posisi. Nah, kalau mereka keras terhadap senjata, ya mereka takut kehilangan kursinya dalam pemilu berikutnya. Nggak jadi kesian, tapi yang korbannya rakyat. Rakyat itu. Ya ternyata nggak di mana ya begitu ya, kursi itu memang luar biasa. Wah luar biasa. Ustadz Coban, apa ini di sana jam berapa sekarang ini? Cuaca bagaimana Ustadz Coban di settle? Cuaca agak hujan hari ini, tapi alhamdulillah beberapa hari cerah. Sekarang kita sekitar jam 7.15 malam. Malam hari ya di sana ya pada hari Kamis. Belum maghribnya jam 8 sampai jam 9 hari ini. Sampai maghribnya. Masya Allah. Ustadz Coban ini apa yang bisa diingatkan, berita langit apa yang bisa disampaikan kepada kita ini melihat dunia ini panggung sandiwaranya luar biasa. Perlu sebuah solusi hati dalam menciptakan. Kemarin tuh udah luar biasa tuh Al-Ghafur ya. Apa gini Ustaz hari ini? Silakan Ustaz. Ya, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Masya Allah. Ya, jadi ada istilah bahasa Arab firasah, bahasa Indonesia jadi firasat. Jadi firasat ini ada dalam Quran, ada dalam hadis. Jadi kemampuan untuk membaca seseorang, kemampuan untuk menyimpulkan ya apa yang terjadi kepada seorang ya. Jadi firasah ini adalah mengambil kesimpulan atas perkara yang tidak diketahui berdasarkan perkara yang nampak.
atau kemampuan mengenal beberapa kondisi dengan bertopeng pada tanda-tanda yang nampak. Ya, di dalam Al-Quran itu disebut al-mutawassimin. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Nah, para ulama mengatakan mutawassimin itu macam-macam. Ibn Abbas mengatakan orang memiliki pandangan yang tajam. Right? Orang yang bisa membaca orang dari sikap dan mukanya. Dan juga Allah pernah bersabda kepada Nabi, "Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum." Kalau kami berkehendak, kami akan memperlihatkan kepada kamu dan kamu akan melihat dari tanda-tandanya. Nah itu tadi kan hadisnya, hati-hati firasat orang mukmin. Berarti ada hubungan dengan iman. Jadi tambah iman seorang itu meningkat, ketakwaan meningkat, juga firasatnya juga itu meningkat. Ya. Nah, jadi orang mukmin ini bisa mengetahui misalnya suatu kejadian sebelum terjadi. Tapi orang yang tidak punya firasat, setelah terjadi baru dia sadar. Ya. Jadi proses firasat itu kadang-kadang melalui pandangan. Orang melihat seseorang, kemudian dia menyimpulkan, juga bisa dari pendengaran, gitu kan? Dan ilmu firasat ini ilmu yang sudah lama. Imam Fakhrul Razi, pengarang tafsir dan terkenal itu, dia mengarang buku namanya ilmu firasat. Imam Syafi'i itu dia sampai pergi ke Yaman 2 tahun hanya untuk mempelajari ilmu firasat itu, gitu kan? Nah, ada kisah yang menarik ketika dia pulang. Pokoknya malam-malam singgah di satu kampung. Benar, pertama dia ketemu ada orang. Orang ini menurut firasat dia, ini orang nggak baik. Tapi tiba-tiba orang itu rupanya mengenali dia. Oh, anta Muhammad bin Idris. Kamu Muhammad bin Idris Syafi'i? Bilang iya. Ya. Oh, ahlan wa sahlan wa marhaban. Sudah malam, mari. Saya ingin menjamu kamu. Kaget dia. Ini kok firasat saya orang nggak baik, tapi ternyata baik sekali. Betul, dibawa ke rumahnya besar dia. Memang dia biasa menjamu tamu gitu. Ditempatkan kamar yang paling bagus. Dihidangkan makan malam yang luar biasa. Kemudian pagi-pagi air hangat sudah siap untuk wudu. Kemudian sarapan dengan makanan yang luar biasa. Akhirnya berpikir Imam Syafi'i ini, wah, saya ini belajar ilmu firasat 2 tahun for nothing. Ada artinya, malah dia ingin, udah kalau gitu nanti saya mau bakar aja tuh not yang saya tulis itu. Karena firasat saya ternyata salah, gitu kan. Nah, setelah selesai pagi dia mau pergi, dia mengucapkan jazakallahu khair, terima kasih banyak. Kata orang itu, ya, sebentar kata. Ada apa katanya? Dikasihkan bill. Jadi ada tulisan situ. Jadi semua kamar, biaya kamar semalaman sekian, biaya makan malam sekian. Kemudian air hangat disebutkan juga berapa harganya. Alhamdulillah, kalau begitu firasat saya ini benar. Nah, apakah di dalam Quran ada kisah-kisah tentang firasat? Ada. Ya. Di antaranya misalnya Aziz Mesir, yaitu yang membeli Nabi Yusuf, hamba sahaya. Dia punya firasat, ini anak ini akan menjadi anak yang penting, yang hebat, yang luar biasa. Gitu. Makanya begitu setelah membeli dibawa ke istana, dibilang sama istrinya. Ayat Allah mengabadikan, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Nah, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Gitu kan? Demikian juga Asia istri Fir'aun, ya. Ketika
dia menemukan bayi Nabi Musa, dia punya firasat, ini bayi ini akan menjadi manusia luar biasa. Maka dia berkata kepada Firaun, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Right? Jadi Firaun akhirnya kan jatuh cinta juga. Dia senang bermain-main ketika kecil Firaun. Right? Kemudian juga kisah yang lain, putri Syuaib. Ketika Nabi Musa itu setelah membunuh seseorang orang Mesir ya, dengan tidak sengaja, itu Nabi Musa jadi wanted, jadi buruan dia. Makanya terus dia jalan, nggak tahu mau kemana, waktu itu nggak ada GPS, jalan, setelah 2 hari 3 hari mungkin sampailah di kota Madian namanya. Di situ dia menemukan ada sumur. Right. Alhamdulillah dia bersyukur, ya sudah lama kan menemukan sumur, tapi dia lihat ada 2 perempuan sedang berteduh di bawah pohon, tapi sambil megang tali ternaknya. Ternak itu kayak mau lari karena mungkin kehausan. Maka Nabi Musa langsung menyamparinya. Ma khatbukuma? Kenapa kamu nggak biarkan itu binatang-binatang itu minum? Dia bilang, kita nggak mau karena di situ banyak orang laki-laki yang diantaranya yang nggak baik, kadang-kadang ganggu perempuan. Langsung diambil kambing-kambingnya itu dikasih minum, kemudian embernya dibawa dikasihkan minum, kemudian pulang. Nabi Musa tidak berkata apa-apa, tidak menunggu kedua perempuan itu mengucapkan terima kasih, tidak bilang, hei jangan lupa ya kasih tahu orang tuamu. Karena dia tanya, kenapa kamu yang perempuan yang harus bawa ternak ini? Karena ayah saya sudah tua katanya. Tidak bilang misalnya, sampai orang tua ini ada homeless, orang kelaparan, orang nggak punya tempat. Ya. Allah mengatakan fatawala ila zilli. Kemudian dia berteduh di bawah pohon itu. Kemudian dia berdoa. Rabbi inni bima anzalta min khairin faqir. Jadi dia pertama doanya itu bersyukur dengan menemukan sumur itu. Kemudian apapun yang kau berikan ya Allah, aku memang memerlukannya. Itu. Dan tidak lama kemudian salah seorang dari perempuan kembali kan, memanggil dia bahwa ayahnya ingin memberi upah apa yang kamu telah sampaikan. Karena ayahnya kaget. Ini anak-anaknya kok pulang cepat hari ini. Dikasih tahu bahwa ada orang yang bantu. Nah, sesampainya ketemu dengan ayahnya, ada masa itu Nabi Syuaib. Diceritakanlah kisah dia, kata Nabi Syuaib, jangan takut, kamu sekarang aman di sini. Dari perasaan terima kasih kepada Allah tadi, mensyukuri nikmat yang dia punyai ketika itu, kemudian dia tidak meminta upah apapun dari kedua perempuan itu, tiba-tiba dapat 3 anugerah kan. Masya Allah. Yang pertama, dia dapat pekerjaan gitu kan. Kemudian kawin dengan salah seorang perempuannya. Kemudian yang ketiga dapat, kalau di sini isinya green card ya, permanent resident, suruh bebas tinggal situ. Nah, yang jadi firasat di sini adalah firasatnya anaknya Syuaib. Ketika mengatakan, ya abati istajirhu, ayah, ya, hire him, jadikan dia sebagai pegawaimu di sini, gitu kan? Ya innahu qawiyyun amin, ini orang kuat dan jujur, gitu kan? Artinya masa depan kita ini dengan adanya orang ini akan lebih bagus, gitu. Tapi juga si ayah punya firasat, ini berarti si perempuan ini naksir gitu kan? Ya, jadi itu beberapa kisah dari Al-Quran, ada kisah yang lain. Namun juga banyak di antara sahabat, hampir semua sahabat, karena sahabat kan iman takwanya kuat ya. Itu juga mereka oleh Allah diberikan firasat. Firasat semua. Jangan Abu Bakar, ketika Abu Bakar sakit, langsung dia meminta Umar untuk menjadi penggantinya, jadi khalifah. Memang ada yang agak menolak itu,
Kamu nggak takut? Umar kan orangnya keras. Kata Abu Bakar, saya kira tidak ada pilihan yang lebih baik untuk menjaga umat dari Abu Umar bin Khattab. Tidak saja benar, kan? Justru Islam lebih meluas, keamanan luar biasa. Islam menjadi agama superpower. Persia, Romawi itu tumbang di bawah kerajaan kekhilafahan Umar ketika itu. Jadi firasat Umar itu Abu Bakar benar. Kalau Umar banyak sekali Umar, tapi rasanya. Subhanallah. Umar itu diantaranya kan dia sedang khutbah Jum'ah, gitu kan. Tiba-tiba topiknya berubah kan. Ya Sariyatul Jabal, Sariyah, bersembunyilah di belakang gunung. Gitu. Bayangkan Sariyah ketika itu lagi di Persia, lagi perang, dia panglima perang. Gimana Umar bisa tahu kan? Jadi habis khutbah ditegur sama sahabat. Umar, ini kenapa kok tiba-tiba ngomong Sariyah? Dari sini ke sana sekitar 2000 mil ketika itu. Kata Umar, saya nggak tahu, dia tiba-tiba saya kelihatan Sariyah lagi terkepung, dia nggak tahu mau lari kemana. Masya Allah. Saya tunjukkan, gitu kan? Gimana Umar bisa lihat kan itu firasat? Namun sahabat Nabi meskipun dia Amirul Mukminin Umar bin Khattab tetap aja hanya begitu yakin. Maka setelah 2 bulan ketika Sariyah itu pulang, itu ditanya, Sariyah, coba kisahkan kepada kita 2 bulan yang lalu pada hari Jumat. Ada apa katanya? Oh, katanya, kami sudah terkepung, kami sudah hampir kalah sudah. Tiba-tiba kami dengar suara seperti suara Umar. Karena kita nggak tahu lapangan. Kita disuruh sembunyi di belakang gunung. Ya. Karena kan pasukan di sana sini untuk dikumpulkan dulu. Alhamdulillah, setelah kita di bawah gunung, sebagian naik ke atas, kita bisa nyerang dari atas, dan akhirnya menang kita. Masya Allah. Malah Umar ini ada 27 ayat turun karena firasatnya Umar. Jadi misalnya ayat tentang khamr, ya, tentang minuman keras. Kan waktu itu belum jelas. Surat Al-Baqarah ya, hanya mengatakan madaratnya lebih banyak. Kemudian surat An-Nisa mengatakan jangan minum ketika mau salat. Tapi tetap masih halal kan. Jadi Umar bilang waktu itu, andaikan ada ayat yang jelas sekali gitu. Besoknya turun surat Al-Maidah yang mengharamkan khamr. Demikian juga masalah hijab, gitu kan. Setelah andaikan ada ayat yang menerangkan clear tentang hijab ini supaya membedakan antara perempuan muslim dan non muslim, turun hijab. Malah pernah kejadian yang lucu. Jadi Ali bin Abi Thalib waktu Umar jadi khalifah itu bermimpi. Dalam mimpinya itu ada perempuan itu dia jadi mimpinya begini. Jadi mimpi ya, dia mau ke masjid. Sebelum masuk ke masjid ada perempuan ngasih korma dalam piring. Ini kasihkan kepada Rasulullah. Ya udah, Ali bawa habis salat subuh. Rasulullah, ini ada perempuan ngasih hadiah. Dimakan sama Nabi, dikasihkan juga sama Ali. Ali makan. Rupanya enak kormanya. Kata Ali, boleh, saya minta lagi. Tiba-tiba bangun dia, karena terdengar azan. Saya bangun, ini kan waktu khalifahnya Umar. Jadi waktu mau ke masjid, ada perempuan seperti dalam mimpi itu. Ini tolong kami kasihkan sama Umar. Jadi sepiring korma dibawa ke masjid. Waktu sampai di masjid, habis salat subuh dikasihkan Umar makan, ya, dikasihkan sama Ali. Kemudian ketika Ali minta lagi, kata Umar, kalau Rasulullah ngasihkan yang kedua, saya kasihkannya. Apa? Kamu mimpi yang sama agar enggak? Ini firasatul mukmin, firasatnya seorang mukmin. Masya Allah. Utsman bin Affan juga begitu. Utsman bin Affan pernah lagi duduk dengan sahabatnya. Ada sahabat datang. Utsman bilang sama sahabat yang ada di situ, saya lihat tanda zinanya mata pada orang ini yang datang. Jadi orang itu baru datang setelah berbuat zina dengan mata, artinya dia memandang perempuan. Ya, setelah dia sampai,
sahabat bilang, kamu barusan mandang perempuannya. Ya. Loh, kata Amirul Mukminin, Utsman tadi bilang begitu. Ya, Amirul Mukminin, apakah ada wahyu setelah Nabi? Kalau nggak ada. Gimana kamu tahu? Kata dia, hadzi firasatul mu'min, firasahnya orang mukmin. Makanya katanya hati-hati kalau kita ketemu dengan orang yang soleh, dengan para ulama, ya kita mesti bersihkan hati karena mereka bisa membaca, ya, dengan tingkah laku sikap kita. Sampai sekarang ada Ustaz. Jadi itulah. Zaman begini juga ada Ustaz. Ya. Banyak ya Ustaz. Ada. Saya menemukan juga. Masya Allah. Saya pernah dulu ketemu Habib Soleh Tanggul, ya. Saling bikin luar biasa. Jadi ada kadang-kadang kata-kata yang kita mungkin kadang-kadang juga diberikan kepada orang biasa, ya. Jadi misalnya pernah ada teman dulu, dia masalah orang soleh. Jadi ada orang datang ke Purwakarta, dia, Masya Allah, dia bisa meyakinkan orang, dia punya bisnis baru gitu. Mengumpulkan orang, banyak orang yang mengumpulkan. Tapi ada orang, dia sudah ngasih uang, tapi tiba-tiba ada perasaan nggak enak gitu. Ini ya, kadang-kadang kan ada kata-kata yang terselip. Gitu. Kan maka dalam Quran tadi, kadang-kadang dari kata-kata orang bisa menyimpulkan. Jadi orang itu di dalam rumah saya ambil lagi uang saya. Betul, setelah 3 bulan ternyata itu penipu. Masya Allah. Jadi makanya kita ini kalau iman kita tak kuat, kita akan terjaga dari itu. Dari orang-orang yang ini. Karena Allah ngasih kan, tadi bilang, yang dulu binurillah, dia melihat dengan cahaya Allah. Artinya kalau orang dengan cahaya Allah, dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang jujur dan mana yang tidak. Gitu kan. Banyak kita juga, Ibnu Taimiyah, banyak ulama-ulama yang insya Allah di sini karena terbatas waktunya, kisah-kisah yang memang oleh Allah kasih, karena hadisnya kan tidak terbatas kepada seorang. Ya, karena zaman dulu memang orangnya lebih takwa, lebih iman, makanya firasahnya lebih kuat. Jadi seorang alim itu dia sebelum kejadian, saya pernah juga di masjid saya, ada orang tiap subuh ke masjid dia. Jadi waktu corona masih di Cina, dia bilang, begitu we'll come here. Kita akan kena juga. Cina, baru betul. Ya. Jadi itulah, ya. Insyaallah. Para ulama juga memberikan nasihat kalau kita ingin dapat firasah, di samping iman kita ditingkatkan, ketakwaan juga jaga mata. Jadi orang-orang yang menjaga mata itu oleh Allah dikasih juga makanan yang halal, ya, hati yang bersih, ya. Itu oleh Allah dikasih cahaya. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih cahaya pada hati kita sehingga kita bisa terjaga dari semua malapetaka. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan yang punya firasat ini nggak berhubungan dengan oligarki, ini yang jadi masalah. Ya, terima kasih Ustadz Muhammad Djovan, sehat-sehat selalu. Kapan ada rencana ke Purwakarta Ustadz dari Seattle? Belum ada rencana Ustadz, COVID kan sudah merendah. Insya Allah ya, nanti kapan-kapan. Lagi persiapan haji ya. Oh haji betul. Berangkat haji Ustadz dari Amerika. Mudah-mudahan. Insya Allah. Tapi belum ada kepastian dari hajinya ya. Masya Allah. Salam Rasulullah. Terima kasih Ustaz Muhammad Djovan pagi hari ini menemani pendengar Radio Silaturahim. Orang bilang ini kok jadi tausiah? Enggak, saya bilang ini berita dari langit. Nah ini dia berita dari langit. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.